Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita memulai untuk praktek 2. Praktek 2 ini seperti sudah disampaikan dalam pengantar praktek 2. Kita akan belajar pelafalan huruf yang berada dalam kata atau kalimat. Seperti contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba, sin, mim, lam, ha, dan seterusnya ya. Lihat bahwa ba dibaca jelas dengan harokat kasroh, sin dibaca jelas dengan harokat kasroh, mim dibaca jelas dengan harokat kasroh, sin dibaca jelas dengan sukun, maaf ya. Kemudian ini ada lamnya 2, tapi lam yang pertama tidak dibaca. Sama dengan lam yang ini, lam dari Ar-Rahman, ada alif dan lam tapi tidak dibaca, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca lam ini tidak dibaca. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai hukum tajwid. Nah, ini akan kita bahas. Nah, pertama kita bahas adalah hukum asal dari semua huruf itu dilafalkan dengan jelas atau kita sebut sebagai idhar. Idhar itu berarti dibaca jelas. Nah, untuk mengingat-ingat, kita gunakan dulu fantasin. Jadi ini kita gunakan fantasin, di mana untuk mengingatkan idhar kita gunakan rumus idhar. Coba tirukan nanti ya. Rumus idhar 3T. Tidak memantul, ya, tidak ditahan, dan tidak memanjang. Jadi di idhar itu, satu kita ulang. Rumus idhar 3T. Tidak memantul, tidak ditahan, dan tidak memanjang. Lembutkan saja. Artinya apa? Semua suara lafalkan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya, seperti itu. Nah, itu idhar. Ulangi untuk rumus idhar. Silahkan diulangi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau enggak idhar, untuk huruf, semua huruf berlaku idgham. Idgham itu seperti tadi. Lamnya langsung dimasukkan ke ro. Jadi lamnya udah nggak ada. Karena begitu. Bismillahi. Nah, lam pertama nggak ada. Hirrahmani. Harusnya ada hilrahmani. Tapi dilebur ke ro. Hirrahmani. Gitu ya. Nah, itu diidgham namanya. Dimasukkan. Dilebur. Dimasukkan. Nah, nanti idgham ada 2. Idgham nakis dan idgham kamil. Itu hukum. Nah, kedua, hukum berikutnya adalah adanya ikhfa. Idgham nakis tadi idgham yang sedikit dimasukkan. Nah, nanti dalam idgham nakis itu kita mengenal sebenarnya ada ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu hurufnya dimasukkan ke huruf berikutnya tapi tidak semuanya, dan akhirnya huruf yang pertama itu dibaca tidak jelas atau jadi samar. Makanya disebutnya ikhfa. Cara melafalkannya gimana? Nanti kita latihan, tapi yang jelas di sini cara melafalkannya ditahan dulu, kemudian kita posisinya siap melafalkan huruf berikutnya. Nah, ikhfa ini hanya ada di nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Huruf lain tidak ada. Kalau idgham itu di semua huruf ada. Ya. Kemudian lainnya yaitu iqlab. Iqlab itu juga nun sukun. Ketika bertemu dengan mim, ketika bertemu dengan ba, maka dia menjadi mim. Itu iqlab, berubah jadi mim. Kemudian ada hukum-hukum nanti untuk mim menjadi idgham mimi, ikhfa safawi. Nah, itu nama-nama hukum. Nanti ada ikhfa akrob, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Itu nama-nama. Tapi intinya itu ya, ada idhar, itu hukum asal semuanya idhar. Kemudian idgham, idghamnya nanti ada idgham dengan gunah, ada idgham tanpa gunah. Kemudian ada iqlab, ada ikhfa, ada idhar. Nah, kita lakukan dengan fantahsin ya. Kita lakukan dengan fantahsin seperti berikut. Rumus hukum tajwid. Rumus hukum tajwid, gitu kan ya.
rumus hukum tajwid. Kita mulai. Ya, tadi kita ulang lagi ya. Berarti rumus hukum tajwid. Rumus idgham bi gunnah selalu ditahan, melibatkan rongga hidung. Rumus iqlab selalu ditahan, berubah jadi mim, bibir tidak rapat. Rumus ikhfa selalu ditahan, siap mengucapkan huruf berikutnya. Rumus asal bacaan selalu idhar, sesuai makhraj disertai sifat. Nah, itu lagu Fantasin untuk tadi idhar ya, rumus idhar 3T, kemudian untuk hukum-hukum tajwid idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, dan juga idhar. Silahkan diulang-ulang, ditirukan lagunya, dan nanti akan kita praktekkan. Demikian, semoga Allah memfasihkan kita di dalam membaca Al-Quran dan memberikan rizki pada kita untuk membacanya, bertilawah di siang hari maupun di malam hari. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.